Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di podcast tentang aspirasi atau potensi. Nah, kita udah di episode 4 nih. Nah, di episode kemarin-kemarin kan kita kedatangan tamunya ganteng-ganteng terus kan. Tapi kali ini berbeda. Kenapa tuh? Jadi, episode 4 ini kita kedatangan tamu-tamu yang cantik banget. Tepuk tangan dulu gak sih? Yeay. Pada dingin ya? Iya. Oke. Grogi. Oke, nggak usah grogi. Aku bisa grogi kan jadinya salting. Oke, lanjut gak sih? Penasaran gak sih kita mau bahas apa? Stay tune ya guys. Karena kita udah mulai nih, kita pengen ngobrol-ngobrol kan. Halo Kak Tika, halo Lisa. Halo, Mbak. Oh iya, tapi sebelumnya teman-teman Novers kan belum pada tahu ya Kak Tika dan Kak Lisa. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang, aku mau kenalan dulu nih sama Lisa, sama Kak Tika juga. Karena kalau kata pepatah apa tuh ya? Tak kenal maka tak sayang. Aduh. Tapi kalau udah kenal belum sayang gimana? Itu lain cerita ya. Boleh deh, siapa dulu? Mungkin Kak Tika atau Lisa dulu yang mau kenalan? Ini Kak Tika dulu. Bisa dulu deh yang tua ngalah. Dulu aja. Itu kan cewek tuh suka gak enakan. Sama, aku juga gak enakan. Aduh. Jangan gitu tuh harusnya cewek Iya, ya. jangan gitu ya guys. Enakin aja. Oh, enakin aja. Gimana Oke, ya? kenalan dulu. Oke. Kenalin semua, nama aku Atika Hoirunisa. Aku dari angkatan 2021. Aku ambil jurusan di NF ini Sistem Informasi. Dan terus kesibukan aku sekarang, aku lagi fokus MSIB di NFCom. Terus aku kesibukan lainnya gabung ke Astro jadi panitia. Wow. Keren. Terus apa lagi ya? Oh, aku lagi sibuk jualan juga. Jadi kalian jadi promosi ya. Gak apa-apa, bagus. Lagi sibuk jualan juga. Jadi kalian kalau ada yang mau beli dagangan aku, boleh banget welcome. Terus dan kesibukan aku sekarang nih, aku diamanahi untuk jadi ketua forum perempuan di Nurul Fikri ini. Wow. Oke, selanjutnya ke sebelah aku ya, kita kenalan. Ayo dong Lisa, gantian. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Nurhaliza. Aku biasa dipanggil Lisa. Jurusan Teknik Informatika angkatan 2022. Kesibukan aku sekarang di BEM ya. Di BEM aku diamanahin untuk jadi SC Forum Perempuan ini. Tapi di BEM ini aku di divisi Kastrat. Nah, aku dapat di Habits pemberdayaan perempuan kayak gitu. Jadi beda antara forum perempuan dan pemberdayaan perempuan. Kalau berarti kesibukannya Lisa ini di BEM juga sama mengawasi pemberdayaan perempuan ini ya. Kalau Kak Tika ini di forum perempuan. Apa sih? Boleh nggak aku tanya Kak Tika dulu ya? Berarti forum perempuan itu apa sih? Kayaknya aku baru pernah denger deh. Baru pertama kali denger sekarang gitu. Oke, jadi sebelumnya ini tuh sebenarnya udah pernah ada forum perempuan di NF. Nah, sekarang ini nih, dan tahun lalu, di periode BEM tahun lalu ini sempat off dulu nih. Tapi sekarang mulai ibaratnya dihidupkan kembali ya. Dan forum perempuan ini sebenarnya udah banyak di kampus-kampus lain, di universitas-universitas lain nih udah ada. Dan di NF ini lagi mau dibentuk baru lagi. Dan forum perempuan itu sebenarnya apa sih? Forum perempuan ini pada dasarnya forum perempuan itu tuh wadah buat mahasiswi-mahasiswi di kampus kita di Nurul Fikri ini untuk meningkatkan kapabilitas mereka, kualitas mereka untuk menjadi perempuan yang mungkin lebih berkualitas lagi gitu. Jadi untuk teman-teman yang nanti akan bergabung di forum perempuan, pasti kita akan belajar sama-sama buat ningkatin skill kita untuk jadi perempuan yang lebih berkualitas lagi. Karena perempuan gak cuma modal cantik kan? Betul banget, setuju banget.
Jadi untuk perempuan-perempuan apalagi yang di NF nih ya, bisa banget masuk ke sini kan. Betul Untuk masuk ke forum perempuan untuk mungkin menyampaikan aspirasi gitu, untuk menyatukan pendapat juga. Jadi karena kita sama-sama perempuan, jadi kita harus saling merangkul juga kan ya. Iya betul Iya. betul. Aku mau tambahin sedikit. Jadi di forum perempuan ini juga kita akan wadah ini bukan cuman sekedar kita ningkatin kualitas kita juga doang, tapi kita juga bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Kita bisa nyampein pemikiran-pemikiran kita. Mungkin kan kalau perempuan banyak ya pemikiran-pemikiran randomnya. Oh iya. Atau mungkin kita kebanyakan overthinkingnya. Jangan dipikirin sendiri, tapi kita pikirin bareng-bareng, kita diskusiin Kita bareng-bareng. overthinking bersama gitu ya. Iya. Dan abis overthinking ya kita cari solusi ya bareng-bareng kan. Bukan cuma overthinking ya. Iya betul. Apa itu berarti mungkin selain overthinking? Galau ya. Ada itunya loh. Ada jalan keluarnya. Oh, jadi nggak cuma overthinking ya, tapi kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Iya betul. Semua dihadapi bareng-bareng karena kita nggak sendiri gitu kan ya. Betul. Keren sih kok kayak gitu, udah ada visi misinya berarti ya. Ada. Iya. Tapi tadi kalau nggak salah Lisa bilang ya, kalau forum perempuan dan pemberdayaan perempuan itu berbeda. Iya nggak sih? Bedanya apa sih, Lis? Kalau disebut berbeda juga enggak ya, soalnya kan pemberdayaan perempuan ini tuh habits dari Kementerian Kastrat ya. Nah, nanti dari habits ini menghasilkan forum perempuan. Jadi tujuan pemberdayaan perempuan itu adalah membentuk forum perempuan di STTNF ini, kayak gitu. Oh. Jadi hasil dari pemberdayaan perempuan adalah forum perempuan. Jadi pemberdayaan perempuan ini adalah suatu habits mungkin ya dari BEM itu sendiri. Dari Kementerian Kastrat. Wah, keren sih. Berarti nggak jadi pemberdayaan perempuan ini merupakan suatu habits. Kemudian lahirlah lahirlah sebuah forum perempuan gitu ya. Jadi mereka saling berkesinambungan ya kalau kayak gitu. Wah, keren banget sih. Kalau kayak gitu. Ada nggak sih forum perempuan ini mungkin gambaran untuk masa depan mau seperti apa gitu? Mungkin dari koordinatornya yang menjelaskan. Untuk ketua gimana nih? Oke, karena di NF ini forum perempuan yang masih baru, dan kalau di univ-univ lain tuh forum perempuan ini udah di bawah naungannya BEM gitu kan. Mereka ada di bawah BEM langsung. Tapi karena kita di sini baru, jadi bentuknya ini masih UKM, unit kegiatan mahasiswa. Dan jalannya nih akan berjalannya seperti apa? Udah jelas karena namanya UKM akan berjalan seperti UKM pada umumnya yang ada di kampus NF, kayak Mudeng, terus Halmahera gitu. Tapi karena kita cakupannya ini, bahasnya ini adalah isu-isu nasional, dan kita ini nanti akan berpusat ke forum perempuan BEMSI Indonesia. Jadi ini tuh akan disebutnya semi formal kali ya. Karena kita UKM, kita akan santai juga, tapi kita tetap on the track nih, tetap fokus ke isu-isu nasional juga gitu. Jadi kalau untuk forum perempuan ini selain ingin aspirasi, mereka juga kayak mungkin membahas isu-isu yang sedang hangat aja ya. Mungkin sama seperti pemberdayaan perempuan. Kalau pemberdayaan perempuan ini kan yang aku buat itu FGD ya, forum grup diskusi. Nah itu tuh kita kayak yang tau lah, kalau di grup kita ngebahas, aku ngasih satu isu atau orang lain nyebar isu di situ soal perempuan. Nah nanti kita diskusiin tuh soal isu yang disebar itu kayak gitu. Nah untuk forum perempuan itu nggak cuma diskusi soal isu, benar nggak Kak? Betul. Karena tadi kan yang kayak aku jelasin di awal kan, kita nggak cuma sekedar ngebahas isu-isu aja, nggak cuma sekedar nyampein aspirasi aja, tapi aku mau ada satu visi nih, kita mau bikin perempuan di NF nih jadi lebih berkualitas lagi gitu. Jadi di situ nanti akan ada proker-proker kegiatan-kegiatan yang bisa ningkatin skill mahasiswa-mahasiswi. Kita juga akan memberikan wadah mereka untuk bisa nyampein aspirasi mereka. Kita memfasilitasi mereka untuk bisa berpikir lebih kritis lagi gitu. Jadi kalau FP ini mungkin karena UKM ya, jadi lebih luas gitu ya. Iya, Sedangkan betul. pemberdayaan perempuan ini memang main fokusnya itu untuk berdiskusi. Betul, gitu ya. betul banget. Wah, kalau UKM ini berarti dia banyak divisinya nggak sih Kak? Kira-kira divisi apa sih yang bakal ada nih di UKM ini? UKM forum ini. Sedikit
dikit aja Oh, perlu lah. di-spill. Sekretaris bendahara aja kali ya. Nah, sekretaris di-spill. bendahara juga boleh. Tapi kan pasti banyak, tapi dikit aja gitu. Nggak perlu dibahas job desknya mungkin kayak bisa jadi gambaran mungkin Novers juga pada mau masuk gitu kan. Jadi mereka mungkin bisa nih, oh aku mau masuk divisi ini nih gitu kan. Sneak peek aja gitu. Oke, kalian semua perhatiin baik-baik ya. Dicatat Iya, dicatat ya. Oke, jadi di forum perempuan ini kita nanti akan adain open recruitment. Ini ada untuk bagian sekretaris, terus bendahara, itu udah pasti kan ada. Terus ada bagian media, humas, terus apa lagi ya? Kaderisasi. Oh iya betul, kaderisasi. Nah, ini kenapa ada kaderisasi? Ini Kenapa tuh? Kenapa ya? Kenapa harus ada kaderisasi? Karena tadi salah satu visinya ini adalah kita pengen orang-orang yang gabung di forum perempuan ini akan menjadi orang-orang yang nanti keluar dari forum perempuan ini selesai, mereka beneran jadi nih gitu. Jadi butuh banget kaderisasi orang yang bisa ngerangkul. Terus satu lagi ini yang paling penting adalah bagian pencerdasan. Mereka yang akan ngegarap isu, mereka yang akan nanti kalau kalian lihat postingan-postingan di Instagram forum perempuan itu hasil garapannya teman-teman dari pencerdasan gitu. Kalau untuk open recruitment-nya sendiri nih, kira-kira di kapan sih waktunya gitu untuk opreknya sendiri? Karena mungkin para mahasiswa baru penasaran kan, mungkin mereka bisa menyiapkan diri juga, gitu. Tapi nggak perlu dikasih tahu secara detailnya ya. Mungkin rentang waktu bulan apa hingga bulan apa gitu. Jadinya mereka bisa menyiapkan. Gitu. Oke. Teman-teman semua, untuk open recruitment forum perempuan ini kalian mungkin bisa mempersiapkan waktu dari sekarang karena kita akan mulai open recruitment ini di akhir bulan Oktober ini. Jadi siap-siap ya guys, masih ada waktu berapa minggu lagi buat mempersiapkan mental dan mempersiapkan pilihan yang tepat mau gabung di divisi apa. Biar nggak salah masuk juga ya dan bisa sesuai dengan passion. Betul banget, betul. Keren sih, berarti forum perempuan sama pemberdayaan perempuan ini sama-sama untuk mencerdaskan perempuan di NF gitu ya? Iya. Aku ada satu pertanyaan lagi, boleh kan ya? Boleh. FP ini kan UKM ya, dia ini berarti mungkin diawasi oleh BEM. Dia ini berarti masih ada keterkaitan dengan BEM kah? Atau dia itu berbeda tapi diawasi oleh BEM? Coba kawan BEM-nya yang jawab. Kalau dari aku sendiri kan aku penanggung jawab SC-nya dari forum perempuan ini ya, dimana kalau nanti koordinator atau ketuanya itu koordinasi sama aku tentang proker atau hal yang mau dilakuin dengan forum perempuan. Jadi untuk di bawah naungan BEM iya, tapi kita nggak ngebatasin mereka untuk ngelakuin hal ini. Jadi itu terserah mereka mau kayak gimana. Tugasnya BEM adalah untuk mengawasi aja gitu. Tetap di bawah naungan BEM di Kementerian Kastra. Jadi masih ada keterkaitan, tapi untuk segala macam proker atau mungkin bagaimana di dalamnya itu udah di bagian forum perempuan itu sendiri gitu ya. Jadi BEM hanya mungkin mengawasi dari luar nih gitu ya. Wah keren sih. Kayaknya kita udah lama nggak sih ngobrol-ngobrolnya? Waktunya apa? Closing statement. Belum lama. Apa masih mau ngobrol dulu nih? Terus lah. Banyak banget yang masih pengen diomongin. Apa ya? Aku juga bingung karena aku sendiri pun karena baru pertama kali mendengar dengan forum perempuan ini, aku daripada kebanyakannya lebih kayak aku pengen masuk aja deh, ya, biar aku bisa merasakan langsung gitu kan. Sama kayak pemberdayaan perempuan. Jadi daripada aku banyak tanya, kenapa kita nggak langsung masuk aja gitu, ya kan? Pagi untuk diskusi gitu kan. Kalau misalnya nih, aku kan perempuan ya, mau masuk forum perempuan dan masuk pemberdayaan perempuan, boleh nggak sih kalau aku curhat-curhat? Boleh banget. Selain tempat diskusi kan aku bilang, kalian di situ di forum grup diskusi pemberdayaan perempuan ini, selain kita membahas isu, juga kalian boleh mencurhati diri kalian atau misalkan ada satu permasalahan tentang keperempuan di dalam diri kalian itu, kalian bisa banget untuk curhat di situ, terus minta solusi atau misalkan aku pengen didengerin aja nih, karena kan kita sama perempuan ya, tahu sendiri kita butuh tempat
mendengar, Iya, butuh tempat bener banget. mengadu gitu. Benar gak sih? Gitu kan, apalagi nggak punya Oh, pi. Prit. Berarti kalau misalnya aku lagi galau gitu, mungkin untuk curhat berarti boleh ya, nggak ada ketentuan apa-apa. Kayak, Boleh banget, "Ah, aku boleh galau banget, nih. boleh Gitu. banget. Kalau curhat dikasih ketentuan kan gak enak. Oh iya sih, cuma Pokoknya kayak FGD pemberdayaan perempuan tuh boleh kalian gunain untuk hal keperempuan lainnya asal tidak melebihi konteks ya. ada ketentuan asal tidak melebihi batas aja. Ada etikanya. Ada etikanya. Betul. Kayak misalnya, Kak, aku mau curhat nih, aku lagi galau. Itu berarti boleh ya? Boleh Wah. gitu. Aku mau curhat tentang itu boleh berarti ya. Boleh. Ya sesama perempuan kan pasti mungkin harus mengerti gitu kan. Benar. Saling cerita juga. Tapi kalau misalnya dia cuma mau dengerin itu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kak, aku cuma mau didengar aja nih, atau mungkin Kak, aku butuh solusi nih gitu kan. Berarti mungkin kita juga sebagai perempuan bisa ya ngasih kan. Wah, keren sih. Kita udah ada pergerakan gitu untuk semakin maju dan semakin cerdas. Udah ada pemberdayaan perempuan, udah ada forum perempuan, udah ada visi misi yang jelas menurut aku. Aku terkesima sih. Aku juga udah gak sabar untuk masuk. Kayaknya aku akan masuk nih kayaknya. Aku akan paling aktif sih. Boleh. Oke. Kayaknya paling aktif cerita tapi curhat. Soalnya aku banyak masalah hidup. Nih, Oh. kan kalau di pemberdayaan perempuan ini sekarang ini masih FGD ya. Kalian masih boleh diskusi soal apapun yang aku bilang tadi, asal itu tentang keperempuan atau hal lainnya lah, asal tidak melebihi konteks. Nah, nanti ada kalau di FP beda lagi gitu. Kan kalau pemberdayaan perempuan itu FGD, khusus FGD-nya kan. Nah, nanti ada lagi di FP, benar nggak Kak? Betul banget. Kita nanti di forum perempuan juga, oke aku spill ya. Jadi ada salah satu rancangan program yang nanti akan kita jalani di forum perempuan ini adalah kita akan membuka confession room, di mana kita akan open banget, welcome banget kalau kalian mau cerita, kalian mau curhat, kalian mau nyampein apa aja semua yang ada di pikiran dan hati kalian. Tapi kalian pun dikasih kebebasan untuk kita boleh nggak nih spill cerita ini ke teman-teman pemberdayaan, ke teman-teman forum perempuan yang lain. Semisal boleh di-share, boleh di-spill ke kita, ke teman-teman forum perempuan, kita pun akan memberikan solusi dan support untuk orang yang cerita ini. Jadi tenang aja, forum perempuan pasti akan ngerangkul perempuan-perempuan yang ada di NFC. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, nggak perlu takut. Jadi biar mereka juga bisa mengekspresikan dirinya sendiri gitu kan. Betul. Jadi kita adalah suatu, bukan cuma wadah ya, berarti mungkin siapapun, karena siapapun boleh berbagi gitu kan, nggak cuma sekadar wadah, tapi kita ada solusinya juga gitu kan. Jadi pada saat mereka bercerita, selesai cerita pun mereka kayak, oh aku merasa aman nih gitu. Iya. Oh aku merasa relief gitu ya. Aku merasa beban aku berkurang gitu kan. Jadi dengan adanya ini aku yakin sih pasti terbantu banget. Kita harus semangat. Amin, bisa. Semoga ya. Iya, harus bisa sih. Harus Aku bisa. aku menunggu nih, Oke. Mungkin teman-teman Novers nih nanti apalagi mahasiswa baru juga pasti nunggu sih. Oke, harus ya, Ditunggu kalian aja ya. harus menunggu kita forum perempuan. We are back gitu, Alpha Girls. Keren. Tapi kayak kita ngobrol terlalu lama nggak sih? Mungkin kalau mau ngobrol lagi di belakang bisa ya? Boleh. Oke, karena kita udah penutup nih, kan seperti biasa di episode-episode sebelumnya kita ada closing statement nih. Nah, aku mau minta closing statement nih dari Lisa dan Katika. Udah disiapin belum nih kira-kira closing statementnya? Atau siapa dulu yang mau closing statement? Kita dulu mungkin. Atau mungkin karena Katika terus nih, jadi mungkin Lisa dulu. Closing statement aku nanti beda, jadi bukan kata. Oke. Sedang disiapin nih. Dimintain closing statement langsung mikir buat ngerangkai kata-kata ya. Puisi kah? boleh. Oke, mungkin aku akan kasih quotes mungkin. Boleh. Oke. Untuk perempuan-perempuan hebat, kalian boleh banget untuk ningkatin value diri kalian tanpa takut dihakimi atau dinilai oleh siapapun. Karena dengan kalian meningkatkan value kalian, kalian bisa memilih siapapun laki-laki yang untuk bisa kalian cintai. Betul kan? Betul. Karena
kalau coba deh sekarang, banyak banget stigma yang bilang perempuan yang sekolah tinggi, yang pendidikannya tinggi, nggak mau sama perempuan yang pendidikannya tinggi. Terus susah ngimbanginnya. Padahal enggak, justru dengan kita sebagai perempuan yang berpendidikan tinggi, kita memiliki nilai, kita justru bisa memilih. Kita ingin dicintai oleh lelaki yang bagaimana. Ya kan? Betul? Betul. Jadi, bergabung di forum perempuan ini, kita akan ningkatin value kita bareng-bareng. Keren nih. Wah, aku terharu. Harus gabung ya buat kalian. Aku tidak sabar menjadi Alpha Girls. Iya. Oke, Betul. kita bareng-bareng untuk jadi Alpha Girl. Betul. Tidak bercanda ya, guys. Ini serius. Oke, kita lanjut ke Lisa. Aku cuman jargon sih. Oh, Oke, ada jargon. mungkin kita bisa pakai ya. Oke, bisa. Yuk, coba apa, Lis? Kalau misalkan aku bilang siapa kita? Kita perempuan hebat. Gitu ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Siapa kita? Kita perempuan hebat. Lagi nggak? Boleh. Ayo, sekali lagi. Lagian ya. Kita harus lebih semangat ya. Oke. Oke. Siapa kita? Kita perempuan hebat. Yeay. Wow, udah sampai closing statement. Ya udah deh. Oke, mungkin sebagai penutup ya, karena udah ada closing statement juga dan udah ada jargon nih spesial nih di episode kali ini. Belum ada jargon sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi ini kayak wah episode spesial sih. Keren. Mungkin segitu aja episode 4 kali ini. Jangan lupa ditonton ya guys dan see you in next podcast. Bye bye.